Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Lagi-lagi jumpa dengan saya Dani Abdul Ghani, founder Sahabat Sinergi Billionaire Team. Lagi-lagi jumpa atau jumpa lagi dengan saya? Oke, gak apa-apa lah, bebas ya. Oke kawan-kawan, malam ini saya tadi nggak tidur ya. Kebetulan ada buku-buku yang menarik perhatian saya, karena memang setiap hari harus ada ilmu baru yang didapatkan. Ketika misalkan kita stuck, harusnya kita mau belajar lagi, dimana banyak sekali ilmu-ilmu yang mungkin bisa kita dapatkan untuk kita menjadi lebih baik lagi ke depannya. Oke sahabat semua, kali ini saya akan membahas buku Kaya dan Sukses dengan Bisnis Multilevel Marketing. Nah, di sini di awal pembukaan, if you can dream it, you can do it. Jika kamu bisa bermimpi, maka kamu bisa mewujudkannya. Nah, ini betul sekali. Ini kata Walt Disney ya. Oke, buku ini dikarang oleh Yogi Saputra pada tahun 2006. Nah, kalau teman-teman mungkin cari bukunya ya lumayan sulit juga, karena saya juga lumayan ya cari-cari referensi dan lain sebagainya hingga akhirnya bisa menemukan buku ini. Nah, jadi karena memang banyak juga di antara sahabat kita semua ya yang males baca, baca itu kayak gimana gitu. Akhirnya ya udah, saya langsung aja buatkan videonya. Saking semangatnya setelah saya baca buku ini, akhirnya ada lagi gairah untuk saya menjalankan bisnis ini lebih-lebih lagi ya. Oke kawan-kawan, langsung aja kita bahas. Nah, di pembukaan di awal-awal ini ada pembahasan knowledge is power. Jadi pengetahuan itu adalah pengetahuan, dimana dengan membaca orang bodoh bisa menjadi lebih pintar, orang lemah bisa menjadi kuat, orang gagal bisa menjadi orang sukses, dan orang miskin bisa menjadi orang kaya. Nah, jadi teman-teman semua, jika teman-teman saat ini merasa bodoh, ya bagaimana supaya pintar? Ya rajinlah membaca, ya pengetahuan teman-teman bagaimana. Terus kemudian orang yang lemah bisa menjadi kuat, misalkan dengan ilmu, dengan pengetahuan. Contoh misalkan kita nge-gym, tapi kalau misalkan kita nggak tahu ilmunya, kita bisa asal-asalan, yang ada malah sakit-sakit badan ya. Terus kemudian ketika kita misalkan mengalami gagal-gagal, kebuntuan-kebuntuan, apa yang salah? Jadi bukan hanya action, tapi ilmunya juga dipentingkan. Nah, dengan dapat ilmunya, insya Allah kita bisa sukses. Terus kemudian orang miskin bisa menjadi kaya. Ini udah jelas, banyak sekali orang-orang kaya karena mereka memiliki pengetahuan bagaimana caranya untuk kaya. Cuma tidak hanya pengetahuan, tapi tindakannya juga harus lebih. Jadi dua-duanya harus stabil ya, harus seimbang. Oke, next. Nah, di sini daftar isi yang akan kita bahas nanti. Nah, pendahuluan ya, pendahuluan awal mula kenapa buku ini diciptakan. Nah, terus kemudian sekilas tentang bisnis MLM, terus 4 sumber uang. Nah, terus arti kebebasan finansial. Jadi kita paham bahwa kebebasan finansial itu seperti apa. Terus kemudian apakah uang Anda telah aman. Jadi apakah Anda udah safety nih keuangan Anda? Apakah udah dijangka aman gitu? Misalkan Anda punya uang sekian ratus juta, sekian miliar, apakah benar-benar aman atau tidak gitu. Terus kemudian pengakuan profesi MLM. Jadi pengakuan bahwa bisnis yang kita jalani saat ini itu benar-benar diakui, bukan hanya di Indonesia tapi di dunia juga. Terus kemudian mengapa mesti bisnis MLM. Nah, terus kemudian watch out, hati-hati dengan jebakan MLM palsu ya. Nah, ini banyak sekali dari kita semua yang tertipu dengan bisnis-bisnis money game yang berkedok MLM. Nah, terus kemudian memilih MLM terbaik. Nah, kita akan bahas satu persatu teman-teman semua. Di pendahuluan di sini dijelaskan bahwa bisnis MLM di Indonesia semakin lama semakin menjamur. Bahkan di Indonesia sendiri sudah banyak perusahaan-perusahaan yang menerapkan konsep network marketing atau MLM untuk memasarkan produknya. Jadi teman-teman bisa lihat ya, tahun 2020 ini berapa perusahaan yang udah membuka sistem dengan sistem network marketing dari awal bulan Januari sampai bulan Mei ini. Banyak sekali teman-teman. Semakin hari, semakin minggu, semakin bulan, semakin tahun ini semakin banyak. Nah, ini buku ini dijelaskan di tahun 2006 ya. Kang Yogi ngungkapin di 2006. Nah, dulu juga saya ketika pertama kali terjun di bisnis network marketing di tahun 2013, itu udah sering kali digaungkan bahwa next MLM ini akan menjamur, next MLM akan menjadi primadona, next MLM yang tadinya negative thinking, yang tadinya tidak suka, mau nggak mau harus memahami MLM. Kenapa? Karena banyak sekali konvensional, ya usaha-usaha konvensional berubah menjadi sistem network marketing ya. Oke, next.
MLM sendiri adalah sebuah sistem pemasaran produk ya. Jadi MLM itu bukan bisnis, tapi MLM itu sistem pemasaran. Ingat ya, beda bisnis sama sistem pemasaran. Sistem pemasaran ada dua. Yang pertama konvensional. Ya seperti halnya teman-teman punya kamera, punya handphone, punya apa, itu biasanya dengan sistem konvensional. Atau misalkan baju ya, biasanya dengan sistem konvensional. Nah, bagaimana baju bisa sampai di kita? Bagaimana handphone bisa sampai di kita? Karena ada sistem pemasaran, di mana dari produsen ke nggak langsung ke konsumen, tapi ke agen nasional dulu, dari agen nasional ke agen provinsi, dari agen provinsi ke agen kabupaten ya atau kota ya, terus kemudian dari agen kabupaten atau kota ke warung-warung ya, ke grosir-grosir dulu, terus ke warung-warung, terus ke konsumen. Nah, bagaimana konsumen bisa tahu produknya gitu? Produk tersebut bagus karena ada iklan. Nah, biasanya untuk biaya iklan ini sangat lumayan, sangat mahal. Nah, dengan sistem network marketing semua itu dipangkas hingga akhirnya yang ada hanya produsen dengan konsumen. Nah, konsumen tersebut bisa menjadi mitra perusahaan yang bisa langsung memasarkan produknya, dan dengan sistem yang sangat luar biasa di mana yang tadi dipotong semua ya, kayak misalkan dari agen provinsi sampai ke warung, sampai ke konsumen, sama biaya promosi, semua itu ya dibagikan ke member aktif perusahaan MLM tersebut ya, yang bermitra dengan perusahaan tersebut. Oke, next. Nah, di sini dijelaskan bahwa perusahaan-perusahaan MLM menguasai 75 miliar dolar ya. 75 miliar dolar kalau dikali 15.000 ya, sekarang 1 dolarnya kali 15.000, 75 miliar berarti sekitar 1.250 triliun rupiah. Coba bayangkan teman-teman, 1.250 triliun, kira-kira uang sedikit atau banyak? Banyak ya, lumayan ya. Nah, makanya perputarannya sangat luar biasa. Nah, bahkan data saat ini, jadi data waktu itu di tahun 2006, semua orang yang menjadi milioner dalam waktu 10 tahun terakhir. Jadi orang-orang yang telah menjadi milioner nih dalam waktu 10 tahun terakhir. Jadi dari 1996 sampai 2006, nah itu 10%-nya adalah pembisnis network marketing. Kebayang nggak? Misalkan contoh yang jadi milioner dalam waktu 10 tahun itu, misalkan contoh 100.000 orang, berarti 10.000 orangnya itu kaya dengan MLM, jadi milioner dari MLM. Kebayang nggak? Angka itu adalah angka yang sangat fantastis teman-teman. 10% itu angka yang sangat fantastis, dimana mungkin tiap tahun akan terus meningkat, tiap tahun akan terus bertambah, apalagi dengan menjamurnya bisnis MLM. Nah, terus oke, next. Tahukah Anda gitu, selama pertengahan tahun 1991 dalam masa bull market pada sejarah Wall Street, nah 13 perusahaan yang masuk dalam Dow Jones Industrial Average ya, saya nggak jago Inggris, dan meraih 79% ya, 79% adalah perusahaan MLM. Jadi meraih penghargaan dari Dow Jones Industrial Average dari tahun 1991 ya, 79%-nya adalah perusahaan MLM. Oke, kawan-kawan. Jadi ini MLM sangat luar biasa. Terus kemudian menurut majalah USA Today ya, America Today gitu, hampir 96% warga di setiap negara yang usianya di antara 25 tahun sampai 44 tahun itu bermimpi memiliki bisnis sendiri ya, memiliki usaha sendiri. Mungkin kawan-kawan juga sama yang usia 25 sampai 44 tahun, bahkan yang lebih dari 44 tahun ya, yang masih yang kena PHK lah atau misalkan pensiun dan sebagainya, bingung mau melakukan apapun. Akhirnya apa? Ya, bingung mau melakukan apa? Akhirnya berpikir untuk berbisnis. Cuma kebanyakan bermasalah dari uang gitu. Kebanyakan mereka tidak punya cukup uang untuk membeli franchise ya, atau mendirikan perusahaan pribadi. Walaupun mereka punya uang, sulit untuk meraih sukses karena kurangnya pengalaman. Nah, dengan bisnis network marketingnya di Amerika Serikat pada tahun 1980 terdapat lebih dari 500.000 jutawan dolar, dan 20% diantaranya dalam kurun waktu 6 tahun telah meraih keuntungan besar melalui MLM. Dan konsep tentang MLM ini mendapat kehormatan untuk diajarkan di Harvard Business School. Nah, jadi teman-teman semua, banyak sekali di antara kita yang pengen punya bisnis,
cuma karena modal atau misalkan karena kurangnya uang akhirnya kita nggak bisa buka bisnis gitu. Kita nggak bisa buka bisnis franchise karena mungkin terlalu mahal. Terus kemudian untuk usaha pribadi ya sulit juga, bingung juga, apalagi kurangnya pengalaman. Nah di bisnis MLM, nah 500.000 jutawan baru ya, jutawan dolar baru di Amerika Serikat waktu itu. Nah 20% yang jadi jutawan dolar itu adalah perusahaan-perusahaan orang-orang yang bergabung dan bisnis MLM, dapat uangnya di MLM. 20% loh kawan-kawan, 20%. Itu 6 tahun ya datanya. Oke, dan diajarkan juga nih, yang luar biasa diajarkan juga di Harvard Business School. Nah, teman-teman mungkin tahu Universitas Harvard ya di Amerika. Terkenal banget, betul ya. Nah, Bill Gates dulu pernah di Harvard cuma drop out ya karena memilih bisnis. Banyaklah orang-orang yang terkenal ya awal mulanya mereka kuliah di Harvard. Nah, MLM ini sistem bisnisnya itu diajarkan di Harvard Business School. Oke, next. Nah, bahkan menurut Stanford Research dan Wall Street Journal menyatakan bahwa pada tahun 90-an sekitar 50% sampai 60% barang atau jasa akan dijual melalui sistem MLM gitu. Nah, ini penelitian dari Mr. Beverly Nadler Business Connection Januari 1984. Jadi dulu digambarkan bahwa nanti tahun 90-an 50% sampai 60% barang atau jasa akan dijual melalui sistem MLM ya. Ini kalau di Malaysia dan Singapura MLM itu udah jadi primadona juga ya. Bahkan mungkin di Indonesia juga ada di beberapa kota yang udah jadi primadona, kayak misalkan di Indonesia Timur itu banyak sekali orang-orang yang menyukai bisnis MLM. Nah, beda halnya mungkin di Jawa Barat atau di Jawa Tengah mungkin itu masih kurang ya. Tapi insya Allah MLM ini makin lama makin menjamur dan makin banyak orang yang terbuka dengan bisnis MLM. Jadi kawan-kawan yang jalankan bisnis MLM jangan khawatir ya, terus berjuang. Oke, dan keunggulan utama MLM adalah bisa masuk ke setiap tingkat kehidupan masyarakat. Nah, ini yang luar biasa. Jadi nggak melihat latar belakang dari paling bawah hingga akhirnya paling atas, semuanya bisa masuk, dari mungkin lulusan SD sampai lulusan S3 sampai lulusan luar negeri itu bisa masuk. Bahkan dokter-dokter ya, pengacara-pengacara, artis dan lain sebagainya bisa masuk. Bahkan pesantren pun anak santri-santri ya bisa juga masuk. Nah, ini luar biasa. MLM bisa dikerjakan oleh siapapun, baik dokter, pengacara, akuntan, arsitek, pilot, guru, dan buruh, bahkan orang yang tidak pernah bersekolah sekalipun. Nah, ini luar biasa. Saya sendiri menjadi saksi adanya jutawan MLM yang dulunya hanyalah seorang buruh rendahan, yang sekarang tiap bulannya mendapat bonus puluhan juta rupiah tiap bulannya dari perusahaan MLM. Nah, mungkin kalau bicara bukti ya alhamdulillah saya sendiri juga udah merasakan luar biasa bisnis MLM ini, termasuk dari bisnis MLM yang saat ini saya jalankan, yaitu bisnis Eco Racing. Alhamdulillah udah miliaran yang saya dapat. Teman-teman tinggal cari-cari aja lah nama saya ya, Dani Abdul Ghani, baik di YouTube di mana ya. Mudah-mudahan teman-teman terbuka yang belum bergabung, tapi yang udah bergabung mudah-mudahan jadi inspirasi. Oke, menurut majalah Fortune, hampir setiap perusahaan yang ada ikut serta dalam revolusi MLM ya, jadi hampir setiap perusahaan yang ada ikut serta dengan revolusi MLM. Jadi dengan adanya sistem bisnis network marketing ya atau MLM. Nah, banyak diantaranya telah membuka atau dalam persiapan untuk membuka divisi networkingnya. Jadi mereka belajar supaya sedang mempersiapkan atau mau membuka bisnis atau usahanya dengan sistem network marketing. Nah, perusahaannya seperti IBM, Toyota, Citicorp, Ceres, Texas. Nah, ini disebutin satu persatu ya. Coca-Cola mendistribusikan produk serta layanan purna jual melalui jenis network marketing. Dan beberapa lainnya termasuk Dell, Netscape, Amazon, dan Oracle akan berpindah ke distribusi jenis network marketing. Nah, ini penelitian ya di majalah Fortune. Jadi bukan orangnya yang ngomong, tapi di majalah Fortune ya. Ya, kita lihat perkembangan MLM nanti ke depan, teman-teman. Oke, sebagai gambaran kita lihat Citicorp, salah satu bank terbesar di dunia, bergabung dengan asuransi terbesar Travelers Group untuk membuat anak perusahaan baru bernama Citigroup yang saat ini menjadi perusahaan finansial terbesar di dunia. Salah satu aset yang berharga dari Travelers Group adalah perusahaan MLM-nya yang bernama Primerica, dan setiap pialang di Wall Street tahu akan hal ini.
Nah, oke, pada awal abad 21, MLM telah merombak formasi bisnis di banyak negara. Seperti kita lihat pada revolusi franchise, siapapun yang segera masuk dalam tren network marketing akan menjadi orang yang terkenal di dunia. Nanti kita akan melihat MLM akan menjadi metode bisnis yang terkemuka, dan selanjutnya dengan perkembangan internet akan semakin memudahkan Anda untuk memperluas jaringan network marketing di seluruh dunia, ya, ke seluruh dunia. Nah, ini udah terbukti teman-teman semua. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang tadinya memakai sistem konvensional hingga akhirnya ke bisnis MLM. Nah, alhamdulillah banyak sekali orang-orang yang udah terbukti dengan bisnis MLM bisa merubah kehidupannya jauh-jauh lebih baik lagi. Dan alhamdulillah saya pribadi juga setelah jalankan bisnis MLM, pribadi saya berubah. Yang tadinya seorang pemalu, pendiam, gak pedean, gak jago sosialisasi, ya, banyak sekali nggak punya skill, terus kemudian saya nggak ada gambaran untuk bisa sukses. Tapi alhamdulillah saya diajarkan di bisnis MLM pengembangan diri yang sangat luar biasa, hingga akhirnya saya bisa berbicara di depan panggung, ya, hingga akhirnya saya bisa bersosialisasi dengan banyak orang, banyak kenalan, ya. Dan yang luar biasa sekarang bisa merubah kehidupan saya 180 derajat. Yang tadinya mungkin minus, ya, yang tadinya dari keluarga yang biasa-biasa saja, tapi alhamdulillah berkat bisnis MLM, network marketing khususnya yang saat ini saya jalankan, yaitu Eko Racing, alhamdulillah kehidupan saya berubah 180 derajat. Oke sahabat semua, mungkin video ini dicukupkan sekian dulu. Kita next nanti ke pembahasan tentang apa sih itu MLM. Nah, kita akan bedah satu persatu. Nah, kita sebagai gambaran, ya, ada pengertian MLM, kilas balik sejarah MLM, keuntungan pemasaran dengan sistem MLM, ya. Terus kemudian lalu kemana larinya keuntungan yang sangat besar dari perusahaan MLM tersebut. Nah, terus tentang downline dan upline. Nah, kita akan bahas itu di video berikutnya. Oke, sampai jumpa di materi berikutnya. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf bila misalkan ada kekurangan atau misalkan ada masukan, silahkan teman-teman komentar. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.